eh, apa sih yang disebut dengan variabel ketiga yang kemudian saya bilang waktu itu Anda perlu tahu juga istilah confounder gitu ya, confounder. Terus kemudian interaction, dan moderasi itu interaksi. Jadi kan ini sebenarnya kayak SEM itu kan banyak dipakai di ekonomi ya, marketing research, ekonomi. Kadang tuh istilah-istilahnya mungkin kita harus adaptasi gitu ya. Mungkin ini di orang-orang mereka gitu ya, di bidang orang psikologi atau orang ekonomi atau orang apalagi education gitu. Mungkin menggunakan istilahnya moderation. Tapi kalau di statistik secara umum itu sebenarnya faktor interaksi gitu ya, interaction. Nah, kemudian juga ini ya ada nanti bisa dilihat kalau misalnya nanti Anda dengar apa sih itu exposure gitu ya, ada exposure variabel. Nah, biasanya di bidang epidemiologi gitu ya suka apa menggunakan istilahnya itu exposure gitu ya. Exposure itu apa sih biasanya kalau di eh, apa di statistik itu variabel yang mempengaruhi atau ya variabel independen atau variabel penjelas kadang disebutnya seperti itu ya. Jadi ini ada exposure variabel biasanya notasikan dengan X, kemudian outcome ya. Jadi ini outcome. Pasangan exposure biasanya istilah yang untuk ininya outcome atau perubahan respon gitu ya. Kita biasa kenal istilah respon dan explanatory variable misalnya. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya baca suatu paper ada pakai istilah exposure variable, outcome itu berarti ya yang biasa kita kenal di regresi X itu kan variabel penjelas atau variabel independen kemudian yang Y-nya itu outcome gitu kan atau variabel respon. Nah, biasa orang juga dependent independen gitu ya. Walaupun penggunaan independen sekali lagi sering tidak direkomendasikan karena seringkali antar variabel independen itu nggak independen gitu ya. Ada multiple. Nah, itu jadi kemudian ada kehadiran variabel yang ketiga tadi gitu ya. Variabel yang ketiga ini yang eh, mempengaruhi hubungan antara atau relationship antara X terhadap Y gitu kan. Di sini memang yang paling simpel pengaruh dari variabel ketiga itu bisa dijelaskan sebagai suatu ya, variabel yang menjelaskan yang ada di antara ya, namanya juga mediator ya, between. Nah, kemudian variabel ketiga ini sifatnya bisa confounding ya, tipenya mediation and interaction of. Nah, ini sebenarnya juga yang saya tanyakan juga ke anak yang lagi ngambil MPS 1 ya. Saya bilang coba cari eh, ilustrasinya gitu ya. Gimana sih suatu variabel itu dikatakan berinteraksi gitu ya. Terus contoh ilustrasi di mana di situ tuh ada variabel confoundingnya gitu kan. Nah, ini kan di sini katanya di buku ini jadi pengaruh dari variabel ketiga gitu ya bisa kehadirannya itu salah satu dari tiga tipe berikut. Tiga format dia bilang confounding, mediation, and interaction or moderation. Ya. Nah, variabel yang ketiga itu disebut confounder atau mediator jika memenuhi dua kondisi sebagai berikut. Katanya bahwa variabel ketiga itu merupakan faktor risiko terhadap outcome. Ya. Terus juga ini ya tadi ya disebut confounder atau mediator. Nah, kondisi yang kedua, variabel ketiga ini berasosiasi atau bersesuaian dengan yang exposure. Berarti ini yang dengan yang X, ya. Yang ini dengan yang Y. Jadi dia disebut confounder atau mediator. Jadi confounder itu mediator ya. Kalau dia itu memenuhi kondisi berikut, variabel ketiga ini merupakan faktor risiko terhadap outcome. Juga bisa variabel yang ketiga ini bersesuaian dengan variabel exposure. Ya. Ya. Nah, bergantung pada apakah variabel ketiga ini tipenya kausal, ya, kausal di antara exposure dan outcome. Ya. Maka variabel yang ketiga ini disebut mediator atau confounder. Ya. Jadi di sini figur 1.1 dan figur 1.2 itu menunjukkan confounding yang sederhana. Ya. Diagram of a simple confounding effect and mediation effect separately.
yang ini confounding, yang ini mediation ya. Jadi ini exposure di sini, tanahnya kan ke sini ya, ke outcome. Terus kalau yang disebut mediator, ini exposure ke sini ya, ke mediator, mediator ke outcome. Atau kemungkinan lainnya di sini dari exposure langsung ke outcome. Nah kalau outcome, kalau confounder lihat nggak ada, sebenarnya nggak ada panah-panah ini ya, dari sini ke sini. Tapi dia itu disebutnya apa tadi confounder itu? Pokoknya selainnya inilah. Jadi kalau misalnya ada hubungan kausal, gitu ya, variabel ketiga itu disebut mediator apabila ada hubungan kausal antara exposure dan variabel ketiga. Ini kan ada hubungan kausal kan, dari sini ke sini. Dan selainnya itu ya disebut dengan confounding. Jadi tidak ada hubungan kausal sebenarnya antara exposure dengan si variabel ketiga yang dinamakan confounder ini. Itu ya. Variabel yang ketiga disebut mediator apabila ada hubungan kausal antara exposure dan variabel yang ketiga. Selainnya itu, variabel ketiga tersebut disebut confounder. Nah, mediator, confounder, itu variabel ketiga yang lainnya disebut moderasi, moderation atau interaksi, pengaruh interaksi. Apa itu interaksi atau moderasi? Ini bisa bantu nggak? Apa maksudnya? Ini setting ngasih contoh nanti ya, interaksi sama confounder. Saya siapa? Ini udah berapa sih? Nggak tahu, 39. Oh, udah semua nih. Saya siapa yang bisa nih? Ini udah 39, mana masuk ada yang berani? Ya, nanti kalau kuliah daring harus aktif ya, Bu, dari UNJ, dari yang ini. Jangan diem aja nih kalau disuruh tanya, apa, suruh Iya, Bu. jawab. Apa? Siapa nih? Siapa? Ini siapa ya? Halo? Saya, Bu. Kevin. Iya, Bu. Ya, Kevin. Apa Kevin? Ini apa maksudnya? Another type of reflex was called moderation and interaction effect, di mana pada level dari variabel itu hubungan antar exposure dengan variabel third variabel yang lain dan juga outcome atau hasilnya berbeda. Sebentar, saya bingung jelasin. Gitu. Jadi variabel yang ketiga itu disebut moderasi atau interaksi, di mana pada level-level yang berbeda dari suatu variabel, ya, ini sesuaian dengan si variabel exposure tadi ya. Nah, apa? The other third variable and the outcome are different. Jadi pengaruhnya lah ya gitu pada pengaruh katakanlah punya variabel exposure gitu ya, amatan-amatannya, level-level amatannya gitu ya, katakanlah ada sedang, rendah, tinggi gitu ya di exposure. Di variabel exposure itu terdiri dari kemungkinan pengamatannya itu ada tiga kriteria gitu ya, rendah, sedang, tinggi. Nah kemudian ini ada variabel yang ketiga lah, suatu variabel yang ketiga tadi gitu kan. Terus ada si outcome-nya. Nah, pengaruh dari si suatu variabel exposure tadi, kan tadi kan kita punya levelnya ada tiga ya, rendah, sedang, tinggi. Terhadap outcome itu ya dengan kehadiran yang si variabel si moderasi tadi, yang variabel yang ketiga tadi, gitu ya, itu menimbulkan efek yang berbeda-beda tergantung di level yang mana, gitu. Mana ya, saya harus bisa kasih contohnya biar ke coba deh sekarang kamu cari deh kayak kemarin ada punya sisa saya nyari
Kamu sambil browsing deh, kalau nggak gitu nanti kamu nggak mau. Berikan ilustrasi di mana di situ menunjukkan adanya efek interaksi. Contohnya apa? Pengaruh apa terhadap apa? Dan di situ variabelnya saling berinteraksi. Coba kasih contoh. Carilah dari Google situ, keywordnya, masukin interaction. Saya tunggu. Kita kalian menunjukkan interaksinya. Variabel yang saling berinteraksi itu yang seperti apa? Ini kan kalau digambarin kayak gini. Jadi ini di luar ya, si moderator ini. Variabel ini berinteraksi. Exposure terhadap outcomes. Apa contohnya? Sebutin variabel se-exposure-nya apa, outcome-nya apa, terus yang membuat variabel ketiganya itu yang berinteraksi dengan exposure itu gimana? Apa? Ayo sambil cari. Kalau lihat pengertiannya ini kan, variabel yang ketiga itu disebut moderation atau efek interaksi, di mana pada setiap level yang beda-beda, gitu kan, kayak tadi ya, pada level A, level B, level C tadi, asosiasi di antara exposure dengan variabel ketiga dan juga outcome itu beda-beda hubungannya. Bisa jadi misalnya kalau ini ada moderatornya itu ada dua level. Jadi kalau misalnya pada level yang satu hubungannya exposure dengan outcome misalnya tinggi, tapi pada level yang satunya lagi hubungannya itu rendah. Kita menunjukkan adanya interaksi. Coba kasih contoh, misalnya apa? Variabel apa sama variabel apa, terus dia itu apa, berinteraksi, itu ya variabel A berinteraksi dengan variabel B dalam mempengaruhi apa? Ayo dong, kasih contoh. Mau coba, Bu? Ya, siapa nih? Fatima, Bu. Ya, silakan Fatimah. Yang Gimana? tadi moderator ya, Bu? Ya, Ya, yang menunjukkan contohnya adanya, misal, contohnya ada interaksi gitu loh. Moderator itu kan iya, artinya interaksi kalau di statistik. iya, Hmm, Bu. ya. Yang coba ini tadi saya coba cari ya, Bu. Ini contohnya misalkan dia itu ada variabel stres, kinerja kerja, sama dukungan sosial. Stres apa? Di tempat kerja. Stres, kinerja kerja, ya. Hmm, Ya, terus? jadi kalau misalkan dia stresnya tinggi gitu ya misalkan. Nah, tapi ada yang mempengaruhi nih, ada interaksi dengan dukungan sosial, misalkan entah dari temannya atau keluarganya gitu ya. Jadi ketika ada dukungan sosial ini, nah mungkin di kinerja kerjanya itu tetap mumpuni gitu, tetap berkompeten. Tapi ketika stresnya tinggi, terus dukungan sosialnya rendah, itu kan dipengaruhi dengan interaksi dukungan sosial rendah, maka kinerja kerjanya juga akan rendah gitu, Bu. Ya. Jadi itu tadi exposure-nya yang mana berarti? Exposure-nya itu stres, iya. Stres. Terus ininya outcome-nya? Outcome-nya tadi yang kinerja kerja, ya. Ya, kinerja kerja. Oke, bagus. Jadi ini kemudian yang variabel ketiganya si moderatornya adalah dukungan sosial. Dukungan sosial, ya. Nah, dukungan sosial ini katakanlah ada dua hal kriterianya ya, sangat mendukung atau tidak mendukung gitu kan. Ada dua level gitu. Iya. Ya, katakanlah seperti itu. Terus stres juga, misalnya tingkat stresnya kan ya, level-levelnya gitu loh maksudnya. Level katakanlah stresnya rendah levelnya ya. Kemudian satu lagi tinggi misalnya gitu kan. Nah, kalau dia itu apa tingkat stresnya rendah ya, kemudian dukungan sosialnya tinggi, kinerjanya akan gimana? Tinggi. Iya. Kalau stresnya tinggi, dukungan sosial rendah, maka kinerjanya akan
Kan lebih menurun dibanding yang tadi. Jadi maksudnya pengaruh si ini tuh dengan adanya dukungan sosial itu memberikan pengaruh terhadap outcome tuh yang berbeda-beda pada setiap level stres yang berbeda gitu. Itu menunjukkan adanya interaksi kan. Kan levelnya tadi ada yang rendah sama tinggi kan. Kalau stresnya dia rendah, ditambah dukungan sosialnya juga rendah, ya akan kinerjanya rendah gitu kan. Kalau misalnya, tapi kalau stresnya dia rendah, dukungan sosial bener nggak sih? Saya ngomong. Gimana Fatimah? Kalau Iya Bu, misalnya, jadi akan jadi gini, heeh, kalau stresnya, tingkat stresnya dia tinggi, katakanlah gitu mhm, ya, tingkat stresnya tinggi, dukungan sosialnya rendah, maka kinerjanya akan rendah kan, iya gitu ya. Stresnya tinggi, tapi dukungan sosialnya tinggi, bisa jadi akan berkurang kan, iya, maksudnya kinerjanya kinerjanya relatif lebih bagus kan ya. iya, lebih Nah, bagus ya Bu. gitu. Nah, itu artinya ada pengaruh ya terhadap kinerja yang berbeda-beda pada setiap level yang berbeda dari si faktor ini. Jadi kalau misalnya nggak ada interaksi, ya harusnya di setiap level manapun itu hasilnya tuh sejalan gitu loh. Kalau tadi kan bisa bisa berbeda kan. Kalau di keroncong mah kelihatan banget gitu loh kalau di apa? Kalau dia digambarkan gitu ya, itu nanti tuh ada saling berpotongan gitu garisnya ya, itu menunjukkan adanya interaksi. Ya, oke, bagus Fatimah. Itu contoh tadi ya, stres, dukungan sosial sama kinerja kerja. Bisa juga misalnya apa, atau satu lagi deh contoh siapa yang udah dapet. Makasih ya Fatimah. Iya Ibu. Satu lagi siapa? Contoh. Sambil lainnya juga nyari yang tentang confounder. Atau variabel yang berconfounding itu yang seperti apa. Terus tadi berinteraksi. Interaksi ini artinya pada level-level yang berbeda dari suatu variabel, tadi kan misalnya level tadi stres ada yang rendah sama yang sedang. Gitu ya. Nah, asosiasi di antara si exposure, variabel yang ketiga, sama yang outcome itu bisa berbeda-beda. Itu menunjukkan adanya interaksi atau moderasi. Di figur 1.3 itu menunjukkan diagram pengaruh interaksi yang sederhana ya. Nah, pada regresi linier, asosiasi ini gitu ya dapat dipresentasikan sebagai komponen interaksi. Ya, komponen interaksi. Kalau di regresi linier tuh komponen interaksi antara apa? Antara si variabel moderator tadi ya dan si variabel exposure. Ya, biasanya kalau di regresi atau di R tuh suka disimbolkannya misalnya Y sama dengan katakanlah ya modelnya Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 kali X2. Nah, itu kan dikalikan kan biasanya ya kalau di regresi itu kan adanya interaksi antara variabel X1 sama variabel X2. Tapi kalau di sini nyebutnya antara variabel yang exposure sama moderator, gitu kan. Nah, bisa juga variabel yang ketiga itu ada lebih dari satu. Gitu ya. Jadi kita bisa memiliki desert variabelnya itu multiple. Ya. Tentu kalau kita punya variabel yang ketiganya itu banyak, ya asosiasi yang terjadi di antara variabel-variabel exposure, outcome, dan variabel yang ketiga tadi tentu akan menjadi lebih kompleks katanya ya. Sebagai contoh katanya dia bilang di 9. Pengaruh interaksi gitu ya can be between the moderator and another set variable terhadap outcome. Ya. Jadi pengaruh interaksi itu bisa juga terjadi antara variabel moderator dengan variabel yang ketiga. Ya, interaksinya itu moderator. Ada lagi variabel yang ketiga lainnya gitu ya terhadap outcome atau antara moderator dengan exposure gitu ya on terhadap variabel yang ketiga lainnya. Ya, artinya ada berbagai macam
tipe pengaruh moderasi gitu ya. Nah, nanti kata dia di bab 9 katanya akan mendiskusikan beberapa efek tadi. Ini sebenarnya ya ada contoh di mana contoh-contoh untuk variabel yang ketiga tadi gitu kan. Jadi tipe-tipe tadi ya variabel yang ketiga yang tadi sudah kita kaji ada confounding ya, mediation and moderation. Di sini ada sebetulnya ya memberikan contoh-contohnya ya. Coba ini ada yang bisa jelasin nggak? Ini sebenarnya ilustrasi-ilustrasi. Tapi kamu baca dulu. Nanti terus kamu jelasin ke saya. Biar kamu baca. Ini tentang intervensi atau policy atau kebijakan. Jadi mengevaluasi suatu kebijakan. Coba ceritakan ini ilustrasi ini. Ya, ada yang mau coba jelasin ilustrasi tadi itu contoh-contohnya. Contoh yang pertama tentang apa kasusnya? Siapa yang coba? Hilmi, Hilmi Zaki, mana Zaki? Hadir, Bu. Ya, coba jelasin kasusnya nih. Yang pertama apa? Yang 121 ya, Bu? Ya, Sebentar, Bu. Kalau di sini tuh ini kan intervention untuk mengontrol berat saat menolong orang, Ibu. Yang pertama itu kan ada increase physical activities atau meningkatin aktivitas fisik. Yang kedua itu
makan makanan yang sehat, yang ketiga itu punya mood yang bagus. Nah, untuk mendapatkan efektivitas dari intervensi ini, ada hipotesis yang harus diuji. Yang pertama itu kan ada intervensi di efektivitas, pengurangan berat badan. Yang kedua itu, intervensi efektif untuk mengurangi berat badan, lalu intervensi menolong orang untuk mengurangi berat badan dengan menaikkan, eee, physical activities-nya. Ketiga itu intervensi menolong orang juga untuk mengurangi berat badan dengan mengurangi kalorinya. Yang keempat itu intervensi menolong orang untuk, menurunkan berat badan dengan menaikkan mental health-nya. Kalau di sini sebagai pengukurannya itu Lihat apa? Pengurangan berat badannya. sebagai pengukuran, ya dengan Ya. pengurangan beratnya Dan dilihat dengan selisih. Ya. Selisih berat badan sebelum dan sesudah dan sudah intervensi, Bu. Ya, oke. Intervensi di sini itu maksudnya apa sih? Campur tangan atau ada perlakuan tertentu lah ya, perlakuan khusus. Di mana dalam ini ilustrasinya adalah untuk mengurangi berat badan ya, inilah mengontrol berat badan. Jadi biasanya intervensi ini katanya dilakukan atau didesain ya untuk menyelaraskan, mengatur gitu kan, membuat apa juga menangani juga ya untuk tingkah laku atau juga yang tertentu. Nah, sebagai contoh sekarang yang dilihat adalah intervensi terhadap masalah apa, misalnya di sini akan dilihat itu intervensi yang akan dilakukan dalam masalah untuk mengendalikan atau mengontrol berat badan seseorang. Nah, di sini mungkin untuk mengontrol berat badan itu juga bisa dilihat yang pertama tadi katanya dengan meningkatkan aktivitas fisik, yang kedua misalnya dengan konsumsi asupan makanannya ya yang lebih sehat, food intake-nya, yang ketiga dilihat dari mood-nya ya. Nah terus kita tuh mau lihat nih mengevaluasi lah program intervensi tadi sejauh mana keefektivitasannya. Jadi misalkan nih, ada suatu program diet lah ya, misalkan nih ngikutin program diet untuk menurunkan berat badan. Apakah exposure-nya itu program diet berhasil atau enggak sih nurunin berat badan? Tapi kan perlu dilihat juga hal-hal lain yang tadi variabel ketiganya itu, gitu. Tidak hanya cukup, saya ngikutin ada nih program dari si perusahaan anu gitu ya, atau misalnya ya ada ya dari klinik kesehatan A misalnya menawarkan ada suatu program yang bisa menurunkan berat badan misalnya seperti itu. Kalau kita mengevaluasi itu tentu kita perlu mempertimbangkan hal-hal lain di sini gitu kan ya. Nah, evaluasinya memang ini nggak sih efektif nggak sih ngurangin berat badannya gitu ya, biasanya sih gitu ya. Terus nah, di sini juga intervensinya itu apakah iya gitu kan ya membantu mengurangi berat badan kalau aktivitas fisik seorang itu makin meningkat. Juga misalnya apa iya intervensi itu kan ini hal-hal yang akan kita evaluasi kan dari intervensi tersebut ya. Kita akan lihat apa iya intervensi itu bisa mengurangi berat badan kalau orang itu kalori intake-nya lebih kecil ya, makin sedikit mungkin bisa intervensinya itu bisa mengurangi berat badan. Kan ini kan juga ini ada pengaruh juga ya dengan yang variabelnya. Juga bisa juga apa iya gitu kan intervensi tadi untuk mengurangi berat badan itu juga akan sangat terbantu gitu ya kalau misalnya kesehatan mental dari orang tersebut juga mood-nya lagi bagus terus gitu kan, itu mungkin bisa seperti itu gitu ya. Penelitiannya itu sebenarnya mau ke sana mengevaluasi keefektivitas dari suatu program ya, suatu kebijakan intervensi ini ya terkait pengendalian berat badan. Nah, terus yang menjadi indikatornya apa gitu ya? Di sini yang kita lihat seberapa besar sih seberapa dalam ons gitu ya. Berapa ons sih pengurangan berat badannya itu sebelum dilakukan intervensi dengan sesudah dilakukan intervensi tadi setelah mengikuti program tadi
seberapa besar ons-nya itu berkurangnya gitu kan. Kemudian juga tadi kan dikaitkan dengan lihat aktivitas fisik. Aktivitas fisik dilihatnya dari apa indikatornya? Oh, dilihat berapa rata-rata jam dia berolahraga per hari gitu kan. Itu untuk mengukur yang namanya tadi aktivitas fisik ya, physical activities. Terus kalau status mental dilihatnya dari apa? Status mental dilihatnya dari ini ya, skor depresi pada suatu instrumen yang di sini disebut dengan ada namanya pengukurannya melalui PROMIS, katanya itu bisa diperoleh skor depresinya si seorang tersebut. Biasanya katanya si skor depresinya itu memiliki rata-rata 50, standar deviasinya 10. Jadi kalau semakin besar skor depresinya menunjukkan level depresinya juga makin tinggi gitu. Terus kalori intake diukurnya dari apa? Kalori intake kata dia dilihat dari rata-rata per hari ya kalori yang masuk gitu kan. Jadi melalui survei katanya dicatat nih makanan sama minuman yang dia makan. Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum selama beberapa hari ke belakang tuh kan bisa kita perkirakan, ya, kamu makan apa aja, misalnya makan gorengan, berapa biji dan seterusnya. Itu untuk misalnya untuk menduga atau mengukur kalori intake-nya gitu kan. Nah, mungkin ada variabel-variabel lain juga yang bisa kita pertimbangkan sebagai variabel kontrol. Misalnya juga apa? Age ya, usia, jenis kelamin, juga tingkat pendidikan. Ini juga mungkin bisa kita pertimbangkan sebagai variabel kontrol yang tadi bisa mempengaruhi intervensi bisa mempengaruhi tadi pengukuran tentang berat badan tadi ya, pengurangan berat badan tadi. Nah, jadi kita punya beberapa hipotesis kan dalam penelitian kita itu tadi mengenai pengukuran berat badan tadi ini kan. Sebenarnya ini program intervention tadi gitu kan atau mempengaruhi enggak dalam pengurangan berat badan. Nah, di sini kan ada variabel-variabel yang kita pertimbangkan tadi ya, physical activities, kalori intake, and nutrition work gitu kan. Nah, kayak di sini kita konseptualisasikan modelnya. Nah, nanti kemudian di sini katanya kita itu tertarik menduga seberapa besar sih pengaruhnya ya dari setiap pet ini ya, dari setiap pet-petnya menghubungkan antara intervention terhadap wage gitu kan, melalui physical activities gitu kan. Seberapa besar. We are interested to estimate the effect from its different connecting intervention and wage ya. Sehingga nanti kita bisa membuat kesimpulan apakah setiap efek ini signifikan atau enggak terhadap ini wage ya. Jadi yang si physical aktivitas ini gimana? Signifikan enggak sih terhadap pengurangan berat badan, kalori intake juga bagaimana stresnya gitu ya. Nah, artinya nanti kalau kita melakukan hipotesis, uji hipotesis maksud saya, artinya nanti ya kita akan lihat besarnya efek tadi. Nah, biasanya kalau diregresikan, makasihkan dengan beta ya itu sama dengan 0 atau enggak, different from 0 atau enggak ya. Atau hal-hal lain yang akan kita uji selain tadi menguji ini efeknya itu signifikan atau enggak, sama dengan 0 atau enggak, biasanya juga kadang kita ingin bisa juga membandingkan gitu ya, atau meranking gitu ya, memeringkat pengaruh-pengaruh dari different pet ini, dari pet yang berbeda-beda ini ya. Sehingga nanti kita bisa lihat kekuatan dan kelemahan dari si intervention tadi. Misalkan kalau pada physical aktivitasnya sekian jam dengan yang sekian jam gitu kita bandingkan, sehingga nanti bisa kita lihat ya bagaimana pengaruhnya gitu terhadap penurunan berat badan. Contohnya lagi ya, we would like to know bagaimana setiap variabel ini akan membantu dalam mengubah berat badan tadi. Sebagai contoh, seberapa efisiensi yang untuk meningkatkan peningkatan aktivitas fisik ini terhadap pengurangan berat badan ya. Jadi misalnya demikian bahwa first half setengah jam pertama gitu kan ya, first half an hour increase in physical activities ya, jadi
dalam kegiatan fisik di setengah jam pertama ya mungkin bisa signifikan nih mengurangi berat badan, tetapi mungkin pengurangannya itu nanti mungkin nggak terlalu substansial untuk setengah jam berikutnya. Nah ini yang kayak gini-gini nih yang nanti bisa diperoleh dalam kesimpulannya. It is likely kemungkinan bahwa di the first half an hour increase in physical activities might significantly help reduce the weight. Jadi mungkin di setengah jam pertama ya kalau ada peningkatan gitu ya, peningkatan aktivitas fisik, olahraga misalnya ini mungkin relatif signifikan bisa membantu mengurangi berat badan. Tetapi pengurangan berat badan itu mungkin tidak substansial untuk setengah jam peningkatan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada aktivitas fisik, naikannya ini lebih dari setengah jam, yang berikutnya gitu mungkin penambahan pengurangan berat badannya nggak sedrastis yang tadi gitu. Jadi di sini katanya mungkin hubungan antara variabel-variabel tersebut juga mungkin sifatnya tidak linear gitu ya. Jadi there can be a bottleneck when further addition of physical activities cannot help much in reducing weight ya. Nah jadi ini nanti selanjutnya itu sebenarnya kita ingin tahu seberapa besar aktivitas fisik per harinya itu yang paling efisien dan paling bermanfaat untuk individu. Nah, jadi itu nanti tujuan kesananya. Kita mau cari berapa sih kira-kira yang optimalnya gitu kan ya, aktivitas fisik yang harus dikerjakan sehari gitu, yang akan membuat efisien, paling efisien atau paling bermanfaat bagi individu gitu. Itu tadi contohnya. Nanti bisa lihat di sini ada disparities gitu kan. Kesenjangan ya, kesenjangan kesehatan gitu ya di Amerika. Jadi kaum minoritas itu menderita tidak sebanding ya dari kesehatan orang yang poor ya, poor itu malang ya. All from many poor health outcomes, ya, kesehatan yang jelek lah ya ini. Jadi mungkin di sana di Amerika ini ada ketidakmerataan, ketidakadilan mungkin seperti itu mengenai kondisi kesehatan. Oke, ini juga dilihat di sini ada kaum Hispanik, Amerikan, Afrikan gitu ya. Berarti sini apa? For example, despite growing awareness ya, sebagai contoh meskipun ada peningkatan gitu ya kepedulian terhadap dampak negatif terhadap kesehatan ya akibat dari diet yang tidak bagus gitu ya, terus fisik yang tidak aktif dan juga kelebihan berat badan. Nah, terjadilah obesitas ya, kegemukan, kemungkinan terjadi obesitas itu sangat meningkat tajam di US ya. Jadi di sana itu ada kecenderungan obesitas sangat meningkat gitu kan ya di Amerika sana. Nah ini faktor-faktor pemicunya itu seperti apa? Jadi rupanya orang Hispanik, Afrikan di sini, Afrikan Amerikan ini yang menderita dari obesitas tadi ya, dan juga penyakit kronis. Memang kalau obesitas cenderung menuju ke penyakit yang kronis tadi. Dan di sini katanya untuk survei ini dari survei NHS ini menunjukkan ada orang yang kulit hitam gitu ya 44,3%, yang orang kulit putih 30,2% itu obes ya, gemuk ya, sangat gemuk. Nah, kemudian dari 3 dekade yang terakhir gitu ya berdasarkan penelitian ECS ini menunjukkan bahwa di sana tingkat obesitas di US itu 2 kali lipat ya, di orang dewasa ya, tapi 3 kali lipat di kaum muda, di remaja. Nah, juga bisa di sini katanya etnis, adanya ras ya, ras yang disparitis, keberagaman etnis pada kegemukan tadi gitu ya. Ini tuh nanti akan bisa berhubungan dengan adanya penyakit kronis ya. Are also ini di worse ya, semakin buruk lah ya, diperburuk lah antara
tadi adanya kemungkinan keberagaman etnis tadi ya terhadap temukan tadi. Di sini katanya bisa ada cenderungan prevalensi untuk diabetes meningkat 33,3% di kaum kulit putih dibandingkan sementara di yang kulit hitam 60% katanya ya. Dan ini juga ada 227,3% di yang orang Amerika. Nah, tapi kata dia di sini mekanisme dari menjelaskan tadi disparitas tadi itu sangat sangat sulit ya untuk dimengerti gitu kan. Nah, di sini bisa dilihat both neighborhood dan faktor kedekatan dan juga faktor resiko dalam tiap individu, seperti misalnya ini ya berjalan itu dengan tetangga dan juga aktivitas fisik gitu ya dari individu ini juga sangat berkontribusi terhadap disparitas dari si rasial etnis tadi. Oke, dengan kemudian memeriksa faktor penjelas tadi yang berpotensial gitu ya pada bermacam-macam level, ya, misalkan tadi katakan ada individual level, kita lihat untuk dari setiap individu-individunya atau juga untuk neighborhood-nya, tangganya secara bersama-sama ini dan kita bedakan itu memberikan pengaruh ya relatif terhadap ini rasia ini ya etnis. Ini saya rasa nanti bisa dibaca sendiri ya contoh-contohnya. Juga ada ini yang ketiganya ini tentang nanti kanker payudara ya. Juga nah memang ini masalah variabel exposure, outcome, interaction ini banyak juga di bidang epidemiologi. Ya. Itu dulu mungkin ya saya lanjut yang kemarin itu sebenarnya kita belum selesai ya, kita udah bahas-bahas gitu kan kemarin itu kita bahas dari yang ini biasanya sudah pakai R juga belum ya. Dan juga sama dia mulai kita minggu lalu juga sudah menyinggung ya masalah yang Baron Kenny method ya, metode Baron Kenny kita udah bahas juga kan. Jadi ini contoh yang paling sederhana sekali SPM mediator gitu ya. Jadi kita lihat ini direct effect-nya FFC, kemudian ini ada ini apa sih huruf alfa ini? Alfa ini kan gitu. Alfa beta ya, mungkin alfa ini beta ya. Menurutmu apa ini? Beta ya. Oke, sekarang saya mau kalian yang lanjutin dong, jelasin ke saya. Ini kemarin kita udah nyampe sini ya. Metode 1 kemarin juga apa yang jelasin? Ulangi lagi deh ini penjelasan. Kemarin kita akan menduga kan ini pengaruh langsung ya direct effect. Kemudian ada total effect-nya yang mana gitu ya. Coba intensitas ini. Bu, saya mau jelasin aja, Bu. Coba Andika, boleh. Cuman kalau salah, ya maaf ya, Bu. Jangan takut salah lah, coba. Kalau nggak nyoba nanti kamu nggak paham-paham menjelasin. Ayo. Oke. Ini ulangi yang minggu lalu ya, masih minggu lalu coba. Iya, jadi kan di sini ada variabel ini ya, Bu, yang dari 2.2 ya, Bu. Ya. Nah, ada 4 step ya, yang mana kemarin itu saya ingat Ibu ngejelasin bahwa untuk step-stepnya itu sendiri ada yang 4 itu, yang X ke M, terus yang M ke Y, kontrolnya X,
Terus ada M on Y yang pokoknya bisa dilihat ya dari X ke M ke Y, X ke Y, dan juga yang lainnya. Kalau di bawahnya kita udah lihat itu bakal dicari tuh kira-kira signifikan atau enggak nih. Kayak di sini tuh ada p-value-nya. Terus pokoknya intinya adalah kita ngelihat nih apakah model dan bagian p-value-nya signifikan atau enggak gitu di bagian yang kita mau cari, misal X ke Y apakah Y-nya signifikan dan juga yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya untuk hasilnya kan udah jelas ya Bu ya, kemarin udah dijelasin juga terkait gimana dia signifikan atau enggak, lihat dari bintangnya dan juga yang lainnya. Nah, di sini yang 2.3 here we find the effect model show a significant positive relations between house since down X and wakefulness of Y. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari model total effect yang mana kalau dia signifikan positif memiliki hubungan signifikan positif antara X dan Y, maka PET model PET A kita terlihat nih bahwa si X-nya itu positively atau berkorelasi positif to consumption M. Nah, kan kalau kita ingat-ingat kemarin bahwa ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel M. Nah, untuk M-nya itu konsumsi kopi, untuk X-nya itu kalau saya nggak salah itu bangun gitu. Jam bangun. Ya, Bu. Terjaga. Nah, Ya, berapa jam sejak fajar dia itu meleknya terjaganya ya. Pasti hour since down, berapa jam kali itu sejak fajar katanya. Mungkin dari mulai subuh fajar terbit itu berapa jam dia bisa melek. Mungkin kalau dia minum kopi tadi kan, apa sih M-nya itu minum kopi kan, konsumsi kopi. Iya. Ya, Y-nya itu kan wakeful tuh apa? Terjaga ya. Iya, benar. Mungkin Jadi, kalau jam 7 dari jam 5 masih 2 jam gitu. Mungkin masih terjaga, masih wakeful, masih melek gitu. Kali mungkin gitu ya. iya. Jadi kalau misalnya udah lewat-lewatnya dari subuhnya itu kan katakanlah daunnya itu jam 5-an. Udah lewat jam 12 siang itu kan udah berapa jam tuh sesudah dari sejak fajar gitu kan. Itu masih melek lah matanya gitu, masih terjaga atau enggak gitu kan. Atau udah mulai ngantuk-ngantuk tuh, udah mulai tidur. Tapi kalau misalnya tadi ada pemicu misalnya kalau minum kopi, mungkin udah jam 12 siang, jam 1 tuh matanya masih melek ngantuk. Kayaknya sih gitu loh. Saya kalau nangkep ini kasus itu tuh. Iya, saya juga nangkepnya sebenarnya mirip-mirip kayak gitu sih, Bu. Oh gitu. Bener ya. Saya tuh bingung ini ngasih ilustrasi lucu sih. Hour since down. Hour since down. Jadi ya tadi yang dikatakan oleh Andika gitu ya. Di sini kan kita mau ngelihat gitu ya sebenarnya. Ini ada pengaruh mediator indirect effect-nya ya sebenarnya. Ini signifikan atau enggak gitu ya pengaruhnya. Nah, terus di sini kita lihat ada part A, model yang ada yang model A, model B. Nah, model A itu menunjukkan bahwa mana sih model A yang mana? Ini ya, model A. Jadi model A ini model A itu yang mana? Ini tapi bilangnya pet A ya. Ini. Kayaknya model A-nya itu yang itu deh, yang di 2 kalau saya nggak salah, soalnya dia Ini. kayaknya lebih ke arah X terhadap M. Berarti yang berapa jam setelah fajar terhadap konsumsi kopi. Ya. Ini ya, dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini ya. X ke M. Ya. Coba kalau lihat ini. Di sini kita akan melihat bahwa total effect
total effect model menunjukkan adanya hubungan positif antara X terhadap Y. Berarti itu lihat yang pertama. Ini kan total effect yang ini kan. Dari X terhadap Y. Berarti kan ini yang di sini. Lihat interceptnya gimana. Interceptnya. Slope-nya. Slope-nya ini positif kan. 0,16. Berarti memang ada hubungan positif. Gitu kan. Pengaruh X terhadap Y itu positif. Ini kan total effect. Langsung nggak lihat ada yang ini nih. Berarti ya. Kita ngeregresikan ini. Terus juga P-value-nya juga ini signifikan. Ya, berarti memang itu total effect-nya pengaruhnya itu positif dan juga signifikan. Kemudian, tapi saya penasaran nih Bu, kalau misal nih dia korelasinya, misal nih kita udah bikin model nih, model A, model B, model C. Di A-nya dia itu P-value-nya misal nih dia dia berkorelasi dan signifikan nih, modelnya juga positif nih. Tapi di B-nya enggak, gimana tuh? Misal di B-nya tiba-tiba hubungannya negatif atau misal enggak signifikan, tapi di C-nya juga signifikan. Berarti model B-nya enggak kita pakai atau gimana tuh, Bu? Model B-nya kayak gini enggak? Yang dimaksud model B. Maksudnya di mana? Di sini signifikan total efek. Terus di sini di situnya misal nggak signifikan tuh, tapi misal si M ke B-nya signifikan. Jadi ada satu model yang nggak signifikan. Gimana tuh, Bu? Padahal kalau dari sini langsung signifikan ya. Ini ke sini yang pengaruh di sininya yang dari sini X ke M-nya tidak signifikan, dari M ke Y-nya signifikan gitu. Kayak gitu dimungkinkan nggak, Bu? Enggak ya? X pengaruh X terhadap mediatornya, ya kalau kayak gitu, kalau dari sini nggak signifikan, tapi dari mediator, berarti peranan mediator ini signifikan atau enggak ya? Kalau kayak gitu berarti nggak signifikan, kan ya? Mungkin nggak sih? Iya, aneh Bu. X ke M-nya tidak signifikan. Terus dari mediator, tapi ke Y signifikan. Jadi gimana ini sebenarnya peranan peranan mediator di sini tuh signifikan atau enggak sih keberadaannya gitu, maksudnya gitu. Kayaknya sih nggak signifikan ya kalau salah satu nggak signifikan. Coba ya nanti lihat ke bawah deh. Saya juga lupa. Kalau kayak gitu gimana ya? Aneh ya. Iya. Bagus juga sih pertanyaanmu. Yang lain gimana kira-kira bisa jawab deh pertanyaan Andika. Nah, coba dulu ya lihat nih. Kalau di yang model yang B, itu kan dia menunjukkan bahwa konsumsi kopi gitu ya bisa memprediksi Y, di mana dengan mengontrol jam ya, dengan mengontrol X ya. Jadi B itu menunjukkan M terhadap Y, tapi ada kontrol terhadap X ya. Ini M terhadap Y kita lihat gitu ya, pengaruh M terhadap Y, tapi mengontrol keberadaan X. Ini ya. Fit, linear model, Y, kemudian di sini N plus X-nya. Nah, kemudian yang ini yang ketiga, yang reverse tadi, coba kita lihat. Di mana Y itu tidak memprediksi X, ketika mengontrol M. Ini kebalikannya ya. Nah, benar ya tadi, Y tidak memprediksi. Oke, finally, terus kita balik ya. Finally, Y does not predict. Nah, does not predict. Berarti memang di sini si X-nya yang ada di sini. Nah, kita coba balik itu hubungannya ya. Jadi Y on X. Oh, ini kan tadi M on Y. M on Y berarti kan artinya M terhadap Y. Yang ini dibalik Y on X, Y terhadap X gitu ya. Apakah iya gitu, ini Y terhadap X dengan mengontrol sini M ya. Kita melihat pengaruh terbalik ya. Reverse terbalik, C.
Dibalik lihat pengaruh Y. Benar nggak sih itu ya kebalikannya, coba kita cek apa sih interpretasinya sih udah bingung. Nah, karena hubungan antara ini X dan Y tidak lagi signifikan ketika kita mengontrol konsumsi kopi, berarti yang mana tadi tidak signifikan? Yang B ya, yang tidak signifikan. Saya pilih. Ini ya, itu kan nggak signifikan nih, tapi kan ya, di sini kan sini besarnya efeknya sekian, tapi di sini lihat p-value-nya itu kan tidak signifikan. Artinya ini kan tadi gini, pengaruh konsumsi kopi terhadap tadi apa wakefulness ya, terjaga dengan mengontrol karena hubungan antara our seems down, hubungan antara X dan Y tidak lagi positif, tidak lagi signifikan dengan mengontrol M. Ini kan berarti yang kedua kan, hubungan antara X dan Y itu tidak lagi signifikan ketika kita mengontrol M. Berarti kan tadi yang Y terus tilde X plus M kan. Nah ini memperlihatkan, mensarankan ya, mengatakan bahwa di sini bahwa konsumsi kopi ini does in fact memediasi hubungan tersebut. Ya, namun demikian metode ini sendiri, kalau hanya dilihat ini sendiri, ini tidak mengizinkan suatu uji formal untuk menguji indirect effect. Sehingga kita tidak tahu apabila perubahan dalam relationship tersebut ini benar-benar bermakna. Bentar ya. Kita lihat videonya tentang ini. Nah, jadi ini sekarang kita coba lihat ya, keberadaan mediator tadi itu signifikan atau enggak. Ya. Kita melakukan indirect test. Yang pertama ini menggunakan Sobel test dan yang kedua menggunakan Bootstrap. Ini kalau untuk yang Sobel test, kita pakai library ini dulu ya, sambil multi-level. Ini kalau mau tahu apa sih Sobel itu gitu ya. Kemudian ini keywordnya Sobel. Kita ambil dari data ini, diambil yang X-nya, ya. Kemudian ambil yang M-nya, kemudian yang Y-nya. Jadi ini variabel yang mau kita analisis kan. Tadi ada variabel S, ada variabel F, ada variabel Y, gitu kan. Nah, jadi di uji Sobel ini, Sobel test ini akan menggunakan uji T yang khusus lah, bukan uji T yang biasa yang sudah kita pelajari, ya, untuk melihat apakah ada pengurangan yang signifikan pengaruh X terhadap Y apabila konsumsi kopinya tadi itu ada gitu kan, signifikan. Nah, jadi dengan kehadirannya M tadi, apakah memang ada pengurangan pengaruh X terhadap Y? Kan tadi kan X-nya itu kan tadi berapa jam gitu meleknya gitu, terjaganya gitu kan. Terus Y berapa jam sejak ajar gitu ya, itu udah berapa jam, terus Y-nya itu teknisnya ya, keterjagaan masih melek atau enggak gitu kan, istilahnya gitu ya mungkin. Nah terus ada variabel yang minum kopi. Jadi kita mau melihat di sini melihat apakah variabel yang mediator tadi signifikan atau enggak dengan menggunakan ini Sobel test, menggunakan uji T-nya tapi uji T yang spesial khusus gitu kan. Kita lihat apakah iya ada pengurangan reduction pengaruh dari X terhadap Y akibat adanya M. Gitu ya. Jadi kalau minum kopi mungkin sebenarnya berapa jamnya apa ini bisa lebih berkurang atau enggak kali ya.
Nah, di sini jadi dengan menggunakan ini apa tadi fungsi Sobel tadi ya sebetulnya ada tiga model dasar ya yang kita lakukan seperti yang sebelumnya lah ya. Di mana mode 1 ini sebenarnya total efek, mode 2 PET B, mode 3 yaitu yang PET A. Nah, mode 1 ini ya, ini lihat Y terhadap X meregresikan kan ya, Y dengan X aja, ini total efek tadi. Kemudian di mode 2, ini sama seperti yang tadi ya, kita melihat pengaruh X terhadap Y dengan mengontrol M. Terus yang ketiga ini hanya M dengan X ya. Kalau yang tadi kan di atas, ini dibalik itu ya, ini dibalik reversing ya. X terhadap Y, terus mengontrol M. Nah, di sini nanti dengan metode ini, ya, menggunakan package mediation ini ya, menggunakan jadi melakukan uji Sobel test menggunakan package mediation ini ya, menggunakan library di R-nya itu pakai ini ya. Beda dengan yang tadi, kalau di sini kan pakai LM kan, ya, pakainya waktu keywords-nya functionnya LM, ya, step-stepnya gitu kita registrasikan. Kalau di sini langsung pakai keyword Sobel test, ya, jadi ada library yang dipanggil di library multi level. Nah, tampilannya juga sama gitu kan, sebetulnya ini langsung dengan menggunakan satu perintah begini gitu kan, langsung muncul gitu yang kayak gini outputnya. Yang pertama kalau ini muncul yang kayak gini tuh, nah ini sebenarnya ini tadi ada untuk yang total effect ya, regresi I sama dapatnya ini gitu kan, sama nggak ya? Ini 0,1689 tadi berapa? Sama nggak? Sama ya, misalnya 0,1689 juga ya. Kemudian mode 2 ini sama aja dengan tab D yang di atas tadi. Mode 3 justru sama dengan tab A. Nah, mode 1 ini total effect, mode 2 tab D, mode 3 itu sama dengan tab A. Mode 3 di sini. Mode 1 ini tidak mode 3 ini sebenarnya yang tab A. Regresi M terhadap X. Jadi kita mau melihat ini. Ini ya. Nah, jadi untuk Sobel test ini kita mau ada dari gambar yang ini nih. Jadi munculin untuk yang tab A, jalur yang ke A itu dimunculinnya tadi yang fungsi Sobel itu adanya di yang mode 3 gitu kan. Terus jalur mana lagi tadi? Ini ya. Nah, tadi mode 2 kan di sini ada keterangannya tadi ya. Mode 2 itu sama aja dengan kita melakukan yang tab D ya. Tab D ini ya. Jadi yang jalur yang ke B ini ya, ini sebenarnya dilihat dari outputnya tuh yang mana gitu kan. Ini berarti kan sebenarnya melihat pengaruh M terhadap Y dengan mengontrol yang ini kan. X. Sudah. Itu lihatnya di mode 3. Jadi tab D mode 2 ya. Nah, ini kan mode 2 itu tab B. Mode 2 ini. Kan? Tinggal lihat regresikan X terhadap Y dengan mengontrol yang M. Ya, ini yang mode 2 ini sebenarnya untuk output untuk merepresentasikan yang tadi jalur B. Ya, ini jalur yang tadi yang A. Nah, yang ini total effect ya, total effect ini jalur yang ini ya, C aksen ya. Ini. Itu ya, dengan menggunakan perintah tadi Sobel itu saja, ini langsung keluar gitu kan ini semuanya. Mode 1, mode 2, mode 3 gitu ya. Terus keluar juga ini dari efeknya ya, besarnya pengaruh tidak langsungnya tuh berapa, kemudian standar errornya. Jadi di situ
Jadi dengan menggunakan perintah sobel test tadi, selain bisa keluar tadi ya pendugaan-dugaan untuk setiap jalur-jalurnya itu gitu kan. Jadi ini untuk jalur yang tadi yang total itu besarnya berapa ini. Terus ini tadi untuk jalur yang mana tadi yang B ya, yang mode 2. Jadi yang mana nih yang di sini besarnya 0,423811 itu yang mana. Ini kan tadi untuk menjelaskan yang ini kan jalur yang B. Ya, hasil pendugaannya juga ini kan M terhadap Y tapi dengan mengontrol X kan. Nah, di sini ada besar. Terus besarnya A-nya berapa, besar B-nya berapa, ini kan ada di sini. Jadi ya. Nih. Ini besarnya yang untuk yang si di X tadi. Ini yang untuk yang mediatornya. Mediator terhadap si Y. Kemudian ini mau 3, ini tadi jalur yang mana? Jalur yang A ya, peta. Oke. Nah, kemudian juga tadi selain kita mendapatkan informasi tadi, kita juga bisa mendapatkan pendugaan untuk indirect effect, standar error dari efeknya gitu ya, standar error dari indirect effect ya maksudnya ya. Ini kan ada standar errornya nih. Ini kan sebesar ini. Ini kan. Jadi berapa sih besarnya pengaruh tidak langsung efek dari si kopi itu tadi M itu gini besar pengaruhnya. Nah, terus standar errornya kan hasil dugaan kan. Tapi kan ada standar error. Standar errornya berapa? Dan ini ada Z value. Nah, ini apa tuh? You can either use this value to calculate your phase value or run the mediation test function from the BDA phase. Jadi bisa juga ini ada phase BDA ini untuk mendapatkan p-value-nya. P-value untuk p-value. Di sini kan p-value sudah keluar ya. Yang keluar Z value. Jadi katanya dia bilang di sini kita bisa menggunakan nilai dari standar error sama Z value-nya gitu. Nah, untuk menghitung p-value-nya karena di sini nggak dikeluarin p-value-nya berapa. Ya, cuma ngeluarin Z value aja gitu kan. Nah, ini pakai library BDA. Begitu pakai library BDA, ya, kemudian ini ada keluar Z value, ada keluar p-value. Nah, kemudian di sini apa? We can now confirm that the relationship between our since down and feelings of wakefulness are significantly mediated by the consumption coffee. Coba ini maksudnya apa? Ada yang bisa jelasin nggak nih jadi nih? Ini ujungnya nih ke sini. Apa? Halo? Ya, Bu. Ya, itu Apa, Dika? jadi saya bacain dari ininya aja ya Bu. Jadi dalam kasus ini kita bisa mengkonfirmasi atau mengambil suatu kesimpulan bahwa antara jam bangun atau jam melek orang nih dan wakefulness tuh ya anggapannya terjaga gitu ya tadi yang Ibu bilang. Hubungan Feeling, antara kan di situ ada feelings of wakefulness gitu kan. Itu dipengaruhi atau significantly mediated by consumption of coffee atau dipengaruhi dengan konsumsi si kopi ini nih berdasarkan kalau kita lihat nilai Z dan p-value-nya yang lebih kecil dari 0,01 dan nilai Z-nya sebesar 3,84 gitu Bu. Bagus ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda juga ada suatu teori nih ya, kan salah satu fungsi dari SEM itu kan adalah untuk mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa? Mengkonfirmasi teori-teori yang ada nih yang berlaku misalnya. Atau kita juga memiliki suatu dugaan, suatu hipotesis, suatu keadaan. Ini tuh berpengaruh terhadap ini gitu. Tapi ini mungkin pengaruhnya ada di mediasi melalui variabel apa, di variabel yang lain. Nanti kita mengukur apa iya benar signifikan si variabel yang ketiga ini benar-benar sebagai variabel perantara yang mempengaruhi variabel X terhadap Y. Nah, itu tadi bisa diceknya tadi menggunakan
tadi ya, misalnya Sobel tes tadi. Ternyata di sini memang p-value-nya itu kurang dari apa lah ya, kurang dari 0,04 kalau alfa 0,05. Ini melalui Sobel. Ini ada lagi Arroyo, ada lagi Goodman ya. Ini uji yang lain ya, metode yang lain. Dan memang di sini dikatakan bahwa Sobel test ini ternyata dipandang apa? Outdated method. Apa ya outdated sih? Kayak di luar inilah ya. Terlalu klasik mungkin ya, gitu kan. Karena apa? Terlalu kaku lah gitu mungkin ya. Karena apa? Karena si Sobel test ini ya memang mengasumsikannya pengaruh indirect effect tadi itu menyebar normal. Jadi di sini indirect effect itu yang dinotasikannya yang minus AB ya. Indirect effect itu di sini kali ini kali A dikali AB A dikali B, jadikan AB ya, itu menunjukkan besarnya indirect effect ya. Indirect effect X terhadap Y. Itu seberapa besar sih pengaruh X terhadap Y secara yang tidak langsungnya ya, yang melalui yang dimediasi oleh faktor M. Besar pengaruhnya itu berapa? Besar pengaruh X terhadap Y yang indirectnya. Itu adalah A dikalikan B. Tapi berapa besar pengaruh X secara langsung, direct effect X terhadap Y itu adalah C aksen, gitu kan? Nah, mungkin di sini tadi kalau yang Sobel test itu mengasumsikannya dia itu menyebar normal, gitu kan? Si mediatornya, mediatornya ya. Sini kan ada kalimatnya, benar. Ini ya, Sobel test ini consider an outdated karena dia mengasumsikan indirect effect-nya itu, si A kali B-nya itu berdistribusi normal dan cenderung memiliki kekuatan yang cukup itu kalau ukuran sampelnya besar. Gitu ya. Jadi itu relatif bagus gitu kalau ukuran sampelnya besar. Nah, lagi-lagi kata dia, ini yang sangat direkomendasikan itu adalah menggunakan, jadi bukan menggunakan metode yang tadi, yang Sobel test tadi. Memang kalau secara ini sih mudah dipahami gitu ya, alurnya gitu. Kalau untuk ini simple gitu kan, yang memahami metodenya gitu. Nah, ini disarankan katanya menggunakan metode yang kedua ya, menggunakan package mediation ya. Jadi namanya menggunakan bootstrap ya, metode bootstrap. Tadi kan dia metodenya ya metode Sobel itu ya. Tadi mengasumsikannya kan sebaran normal dan ukuran sampelnya besar. Kalau ini ukuran sampel nggak harus besar ya. Bootstrap itu kan juga apa sih penarikan sampel secara berulang gitu kan. Bisa digunakan bootstrap ini salah satu fungsinya juga bisa untuk menduga standar error gitu ya untuk ukuran sampel yang seperti dengan cara apa mengambil sampel secara berulang-ulang. Biasanya banyaknya pengambilan sampelnya itu sangat besar gitu kan. Coba di sini kan kita lihat ya bahwa metode bootstrap ini bisa mengatasi lah ya keterbatasan tadi power ujinya, kuasa tesnya, kuasa uji dari Sobel test. Jadi di sini dengan menggunakan metode bootstrap tadi kita akan menghitung penduga ini indirect effect A kali B-nya itu akan kita duga gitu ya dengan cara mengambil sampel yang secara berulang-ulang, katakanlah 1000 kali kan, over a large number of random sample ya, sehingga kalau itu pengambilan sampel dari sampel yang sangat besar dari berulang-ulang kali itu data itu relatif menyebar normal ya. Ada yang tahu nggak sih itu namanya bootstrap itu? Prinsipnya bootstrap. Karena tadi pagi saya observasi juga di yang ISP 1 ya. Masalah metode bootstrap juga. Anda udah pernah ya dapat bootstrap ya? Di apa sih biasanya mata kuliah metode numerik kali ya? Betul nggak? Bootstrapping ya, Bu? Iya, pernah. Pernah, tapi saya lupa di mana. Pernah dengar, lupa di mananya. Bootstrapping yang itu kan apa?
kayak resampling gitu kan Iya, maksudnya. betul. Resampling. Bentar kita nggak bisa nulis ya. Karena kalau pakai pensel, ini katakanlah sampel kita. Katakanlah ini sampelnya timbang 16. Tapi ini juga jadi kalau nah, itu tadi kita ngambil sampel berulang kali. Di sini ya, ambil yang pertama dengan pemulihan ya biasanya. Ambil ukuran sampelnya katakanlah banyak 16,3 lah atau sebanyak 15 atau berapa ya, atau 20 dengan pemulihan kan bisa ini. Terus ambil lagi, tadi kok di situ, ambil lagi sampel, resampling lagi yang kedua nanti sampai misalkan tadi 1000 kali. Di sini kita ngambil berulang di ambilan yang pertama kan banyak ukuran sampelnya berapa ya, dapat misalkan katakanlah 16,3 apa ya, dihitung misalnya di sini rata-ratanya berapa ya, akibatnya berapa, terus kita dapat juga ragamnya kan dari yang amatan, terus dapatlah ini standar deviasinya diakari. Dari pengambilan yang kedua gitu juga ambil lagi ini banyak 16 amatan lagi ya sama. Dapat lagi di sini rata-rata yang kedua. Ragamnya juga terus gitu ya sampai 1000 kali itu gitu. Akhirnya kan kita punya tuh bermacam-macam nilai rata-rata kan. Nah, itu kan juga nanti punya penyesuaian kan kalau kita plot itu tuh nanti akan membuat semakin mendekati kurva normal, kurva del itu ya. Makanya tadi di sini kan ada kalimat nih kalau metode ini menghitung indirect effect A kali B itu dari ukuran sampel yang besar katanya ya. So it does not assume that the data are normally distributed and is especially more suitable for small sample size than the Baron and Kennewick gitu ya. Jadi metode ini tuh bisa atau lebih cocok lah kalau ukuran sampel yang lebih kecil gitu kan. Karena dia tadi dasarnya menghitung AB-nya itu dari sekian banyak jumlah ambilan random sampel yang sangat besar gitu kan. Ini biasanya diambil 1000 kali. Nah, kemudian untuk menjalankan function mediation ini katanya ya, kita sekarang akan perlu model kita IV ini independent variable. Independent variabelnya itu hour since down ya tadi X. Kemudian mediatornya tadi coffee consumption yang seperti di yang model tadi ya peta. Jadi ini library mediation ini lakukan dulu, ini katakanlah disimpan di VN sama ya pakainya sih ini LM. Dan ini tadi X terhadap M gitu kan. Dimana di sini independent variabelnya yang sebagai yang X tadi, terus di sini yang sebagai yang mediatornya ya. Di sini X memprediksi M gitu ya. Kemudian yang kedua we will also need a model of direct effect of our independent variable ya, our signal terhadap dependent variable dengan mengontrol mediator ya consumption. Terus when can then use mediate to repeatedly simulate a comparison between this model and to test the significance of the indirect effect of coffee consumption. Nah, ini akan coba. Ya, yang pertama ini tadi ya perlu model ini kan X sebagai independent variabelnya, terus di sini ya our yang mediatornya, yang kopinya itu dianggap ini yang diprediksinya, berarti ini kan yang atas ya, singkat yang atas ini yang pertama.
Terus model yang kedua kita juga butuh model nih, direct effect dari independent variable X ya terhadap Y dengan mengontrol M, sama kayak tadi ya, Fm ini. Terus kita juga bisa menggunakan ini mediate ini berulang kali ya dengan mengsimulasi ya, mengsimulate perbandingan antara model-model tersebut dan nanti akhirnya akan menguji signifikansi dari indirect effect konsumsi kopi tadi ya. Nah ini sebenarnya untuk ngecek datanya ini gitu ya, bentuk sebaran datanya ya, positively skewed ya. Kalau dilihat, jadi ini mau menguji GVLMA ini kan kemarin ya bisa untuk menguji apa aja gitu kan, skewness, assumption not certified, terus kurtosis itu ya, assumption null function dan seperti apa. Ini tapi siapa yang menjawab GVLMA itu? Assumption ya, ANC itu kan press ya kalau nggak salah. Linear model assumption biasanya apa? Nah, dilihat lagi ya, saya lupa generalize apa ya? Ini kemudian yang berikutnya ini apa? Ada GVLMA fit M tadi ini yang kita lihat assumption ini ya. Kemudian di sini GVLMA fit Y untuk yang Y yang kedua ini. Dan terus yang berikutnya adalah kita akan membutuhkan ini mediate. Tadi kan di sini ada kalimat juga ya. We can then use mediate function ini ya. Jadi penggunaan function mediate ini sebenarnya untuk merepeat ya, mengulang-ulang ya, mengulang-ulang melakukan simulasi perbandingan di antara model-model tadi. Jadi fit M, fit Y gitu ya, kemudian ini fit M gitu ya, kayak X dan mediatornya ini simbolnya M ya. Kemudian summary fit match ya. Karena di sini tadi kan memang kita simbol-simbol variabelnya kan pakainya X, Y, sama M kan. Ini di sini ada untuk yang sebagai treatnya itu adalah ini kan keywords ya. Keyword yang menjadi treat itu adalah yang X, jadi mediator ada yang M. Ya, kemudian kita ini lakukan summary, ini hasilnya gitu ya. Jadi, nah, we can then use mediate to repeatedly simulate a comparison between this model and to test the significance of the indirect effect of coffee consumption. Jadi di sini dengan menggunakan keyword mediate ini sebenarnya juga untuk melihat signifikansi ya dari indirect effect. Ya. Kemudian ini melakukan plot gitu ya. Plotnya CME, ADME. CME apa? Yang tahu nggak disingkatannya? CME, ADME, total effect. Situ. Ini tahu nggak? Ini apa ya? Ini total effect. Iya. Apa ini intrinsic direct effect? Apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Ini mediator effect. Apa ini? Ada nggak di bawah gagang singkatannya? Nah, baru di sini ada keyword boot. Ini artinya kita melakukan bootstrap ya. Nah, kan tadi pakai apa? Fungsinya mediate kan, mediate. Terus tadi fit M-nya udah dinyatakan dulu di atas kan, kita membuat model. Jadi kita bisa melakukan ini simulasi model berulang-ulang ya. Fit M, fit Y, gitu kan. Fit M tadi hubungan apa terhadap apa, yang fit Y itu hubungannya mana-mana. Kemudian kita melakukan bootstrap, ya bootstrap itu. Kemudian di sini
simulasinya 999 kali ya, kemudian ini treat X, mediator X. Baru kita buat ini summary with match ya dari sini. Dapat ini lagi plot. Nah, ini tadi yang saya tanya, ACME ini, ADE ya. Nah, dengan menggunakan function mediate tadi, itu kita bisa peroleh kan tadi ACME, ADE, ACME ini average causal mediation effect, average direct effect ya, dan juga kombinasi antara indirect dan direct effect. Kemudian ini rasio dari hasil penduga tadi ya, pakai prop. Sini ada prop mediate ini. Prop mediate. Kemudian average. Juga ya, benar ada. Kalau ini kan jadi belum diulang kan. Ini jadi masih kalau dia fitting sekali gitu kan, dapat ini ACME-nya segini, ADE-nya segini, prop mediate di sini. Nah, begitu diulang sebanyak ini, dapat hasilnya kayak gini. Apa itu ACME? Di sini ACME ini adalah indirect effect dari M, ya, di mana total effect dikurangi direct effect, sehingga di sini dari nilai ACME ini kita bisa lihat mediation effect-nya itu signifikan atau enggak. Lihat ACME. ACME, ya, ternyata di sini signifikan ya. Berarti dia pengaruhnya itu signifikan, efek mediation-nya itu signifikan. In this case, our FitMed model again shows a significant effect of coffee consumption on the relationship between our since down and feelings of wakefulness. ACME-nya ini 0,28, ya 0,28. Kemudian p-value-nya ini kan negatif 10⁻⁻15. Ya, kalau dilihat kurang dari 0,01. With no direct effect of our since down. Nah, kalau dilihat sekarang yang direct effect lihatnya dari yang mana? Yang ADE. Kita lihat yang ADE. Yang ini. ADE-nya ternyata ini tidak signifikan. Gitu kan, dapatnya 0,28. Ini jadi besar. Berapa besar pengaruh direct effect-nya tadi? Besar ini, 0,118. Tapi dia tidak signifikan pengaruhnya. Ya. Terus apa lagi? Ini ya. And gimana sekarang total? Total efeknya. Total efeknya signifikan nggak? Total effect di sini kan. Total effeknya sebesar berapa? 0,169. Ternyata dia dapatnya ini. 0,066. Kalau kita pakai alfanya 0,01 atau kalau pakai alfa 0,05, ini lebih besar. Tapi kalau pakai 0,10 gitu ya. Ini menunjukkan M significant total effect. Tapi di sini menjadi signifikan. P-nya kurang dari 0,05. Itu kan ini segini ya, 0,065. Kecil dia signifikannya ya. Nah, kemudian kata dia bilang, we can then bootstrap. Oh, ini tadi ngeliat masih yang atas. Kalau ini kan yang udah di bootstrap ya. Ini ngeliat yang ini yang belum di bootstrap. Sorry. Nah, ini kalau ngeliat dari yang belum di bootstrap itu 0,028. Signifikan ya. Total efeknya. Signifikan kan. Nah, terus kita melakukan bootstrap kan. Model ini tuh diulang. Pemodelan ini, kita mau fitting model ini tuh berulang-ulang. Berulang kali. Sebanyak tadi 99 lah ya. Nah, benar nggak sih gitu kan? Kita akan memverify ya. Memverify, membuktikan hasil yang tadi ini fitting kita itu diulang-ulang dengan menggunakan ini keywordnya FitMed keyword diperoleh yang ACME-nya gitu ya, indirect effect gitu kan, itu signifikan lagi. Terus sama untuk yang direct effect tidak signifikan. Nah, tetapi sekarang ternyata untuk yang total efeknya itu tidak lagi signifikan kan. Sekarang P-nya 0,08 ini tadi.
Itu 0,08 nggak ya dari mana? Kenapa 0,06 ya? Coba ini 0,08. However, with increased power, this analysis no longer show a significant total effect. Rate-nya 0,08 coba. Padahal di sini harusnya 0,06 ya, 0,066 ini ya. Itu ya. Sampai sini yang ditanyakan nggak? Ini kan bawahnya udah analisis majorasi. Katanya, dipahami nggak? Ini kalian masih pada di situ nggak? Ternyata tidur. Masih Iya, ada, Bu. Bu. Masih ada. Ibu, saya mau tanya boleh gak, Bu? Kenapa Devi? Iya. Ya, Devi. Kenapa Devi? Bisa gak sih, Bu, suatu variabel itu berperan sebagai mediator juga sebagai moderator? Ya, itu nanti ya. Oke, siap, Bu. Itu gabungan ya. Bisa nggak itu? Mungkin nggak sih udah mediator, moderator gitu ya. Kamu bisa tanya itu ke Bu Gismi itu. Oke, Bu. Nanti itu ada juga analisis yang disebutnya mediator moderated ya, gabung gitu loh. Nah ya di bab mana sih? Di sini. Ya. Ini bisa ya. Ada tuh benar-benar yang penting. Jadi memang itu. Oke lah nanti ya Devi ya. Itu udah digabung ya mediator moderate. Nah ini mungkin nanti masuk ke sini. Mediation and moderation ya udah di bab 10 itu nanti. Nah tadi kan yang baru dibahas itu tadi kalau mediatornya cuma satu gitu kan. Nanti gimana kalau mediatornya lebih dari satu gitu kan. Nah terus nanti gimana juga kalau ada moderator gitu. Ada mediation, ada mediator, moderator. Ya bagus Devi. Kasih ya nanti ya. Iya, Bu, terima kasih juga Ibu. Ya, oke. Lagi ini tuh contoh mediation analysis with latent variable. Ini contoh model faktor ya. Faktor dari faktor analisis ya. Kita mau mengukur kemampuan kognitif. Ini kan sebenarnya bisa model ya. Jadi ini variabel latennya, kemampuan kognitif, itu kan dilihat dari verbal ability-nya gimana, math ability, cognitive ability. Terus faktor model yang tiga, faktor model yang tiga. Nah, di sini sudah mulai ada, ini SEM ya, sudah full. Jadi di sini model pengukurannya, terus di sini kan mulai ada nih interaksi antara variabel laten dan variabel laten, kognitif sama si health. Ini ya di sini model strukturalnya. Nah terus di sini ada model autoregresif gitu kan. Ini yang mati apa kayak time 1 gitu kan. Ini kan PS1, PS yang kedua, LS1, LS yang kedua. Jadi kan kayak ya beruntun gitu ya. Modelnya time series lah, time series yang kalian selama ini pelajari gitu kan dari waktu ke waktu gitu kan. Tapi di sini misalkan ini ada pengukuran, jadi ini obalatannya reasoning 1 katakanlah ya, kemudian sama reasoning kedua. Jadi di time yang pertama ya, apakah salah satu faktor di time yang pertama itu mempengaruhi, misalkan di sini apa ya, kedisiplinan seseorang gitu ya di awal-awal gitu ya, masih di tahun-tahun tahun sekarang gitu ya, dengan tahun berikutnya itu akan ada apa semakin meningkat atau enggak, mempengaruhi lah tingkat kedisiplinan di tahun yang pertama ini, apakah nanti mempengaruhi tingkat kedisiplinan di tahun yang kedua gitu kan. Dan di sini tingkat kedisiplinannya misalkan ini faktor reasoning itu ada indikator-indikatornya. Indikatornya sama lah, katakanlah ada 3, LS1, LS1 dan LT. Ini
tahun yang pertama. Kemudian ini yang reasoning kedua juga kita amati, ini adalah F2, LS2 dan LT2 gitu kan. Ini nanti sebetulnya latent growth model ya, itu model SEM untuk yang sudah datanya itu dari waktu ke waktu. Nah, ini juga bagaimana ini tadi mediation analysis with latent variable. Kita lihat di sini ya, ini ada reasoning itu tadi diukur oleh LS1, LS1 dan LT1. Terus di sini dia di sini berarti reasoning ini si variabel laten sebagai mediasi kan, sebagai mediator kan dari edu. Ini kan kalau yang kotak itu observe ya, observe semua kan. Sini edu mempengaruhi FPT1 melalui variabel mediatornya reasoning. Artinya di sini analisis mediationnya dengan variabel mediatornya itu berupa variabel laten. Bisa juga terjadi seperti ini. Nah, kalau yang di sini berarti mediator bagi H terhadap FPT1, tapi dia observe sifatnya, gitu kan? Ini nanti gimana caranya, gitu kan? Ini ada ya di sini. Di depan bisa ini pakai lavan gitu ya. Oke, kalau itu sudah terjadi ini. Hitung-hitungan banyak tuh. Ini kan Indonesia. Ini, gitu kan? Ada sama ya. Testing mediation effect. Ada pakai baruan kayak ini tadi. Pakai metode Sobel, juga pakai metode bootstrap. Ini juga sama. Ini hanya simbolnya aja ya. Dibedakan. Di sini X-nya itu sebagai prediktor atau tadi independent variable ya, IC. Kalau tadi notasinya. Y ini sebagai outcome. Terus di sini fit lah ya. C di sini besarnya pengaruh X terhadap Y, gitu ya. Ini kan disimbolkan dengan C. Kemudian apa di sini? Ada penjelasan apa lagi di sini? Ada 3 tipe shapes katanya ya, rectangle, circle, and triangle. Ada bentuk segitiga. Segitiga. Jadi kita lihat ini ada bentuk yang segi empat, ada yang lingkaran, ada yang bentuk segitiga, dan juga ada 2 bentuk panah yang lainnya. Yang satunya single headed, hanya 1 mata panahnya, nah kayak gini nih, ini cuma 1, yang lainnya tuh ada yang ininya 2. Jadi kalau yang rectangle ini menunjukkan ya observe variable gitu kan, ada tidak tahu ya, circle juga. Yang elite itu bisa menunjukkan variabel yang tidak terobserve, variabel laten kayak tadi di sana, gitu, yang tadi ya contoh yang lain, tapi bisa juga error juga ditampilkan dengan circle, gitu ya, elite. Jadi circle bisa merupakan variabel yang tidak terobserve, bisa residual, atau bisa juga faktor laten. Nah, triangle yang segitiga biasanya itu ada angka 1 di dalamnya, kayak gini, typically with 1 in it, represent either an intercept or a mean. Jadi ini kalau melihat tanda segitiga ini sebenarnya menunjukkan intercept atau rata-rata ya. Nah ini sini kan ada sini. I besarnya interceptnya berapa? Besarannya ini I atau beta 0 kalau di regresi. Nilai beta 0-nya itu sebesar ini. Ini besarnya pengaruh C terhadap I. Nah kalau untuk error di sini ya, error dari Y ini dituliskannya ya besarannya 1 sebenarnya. Nah, kemudian tadi ya, kalau ada one-headed error, ini variabel ini ya, without error, predict the variable, ini mempredik yang kita tahu ya tadi. Kalau ada two-headed error pada suatu variabel, maka dia menunjukkan varians ya. Jadi kalau misalkan di sini lah, di X gitu ya, dia menunjukkan varians dari X. Kalau ada yang ini nih, yang double-nya ini suatu variabel, ini kan adanya di diagram ya. If the two-headed arrow is on a single variable, it represents a variant. Tapi kalau if the two-headed arrow is between two variable, maka dia menunjukkan variant. Jadi kalau misalnya ada
lengkung panah 2-nya itu antara X dengan Y, berarti kita itu curiga ada kovarian antara X dengan Y. Tapi kalau lengkungnya itu di satu variabel aja, itu berarti dia varians. Ya. Varians. Kita ingin menduga besarnya varian di X. Nah, kalau ini kan nggak ada tanda lengkung di X, tidak ada tanda lengkung di Y. Yang ada di sini. Berarti nanti ini akan kita duga juga berapa ragam galatnya di sini ya. Nah, bagaimana ini menggambarnya, gitu kan. Banyak Pak bisa dipakai katanya ya. Nggak tahu nih, saya belum nyoba juga. Di recommend the online program website. Apa iya di sini? Untuk coba kita belum pernah nyoba. Nah, what is mediation or what is mediator yang udah sih sebetulnya ya. Ini dari gambarnya ini. Kalau dilihat ini kan sebenarnya tadi yang total effect ya. C aksen atau direct effect di sini. Kemudian ini A kali B. Indirect effect. Sorry, total effect-nya jadi X terhadap Y berapa? C aksen ditambah A kali B. Ya. Ini kan indirect effect-nya. Ini yang direct effect-nya. Total effect-nya ya berarti ini A kali B ditambah C aksen. Ini kan. Berarti total effect itu adalah C aksen ditambah A kali B. Dan ini modelnya, gitu ya, yang M ini, gitu kan, lihat yang masuknya ini kan ada untuk set di A ini, ditambah ini A kali X, ditambah lagi ini yang error. Nah, kemudian di sini sama ya kayak tadi, besarnya mediation, ya. Berapa sih besarnya pengaruh mediation yang disebut dengan indirect effect itu berapa, gitu kan? Nah, indirect effect itu didefinisikan sebagai pengurangan effect of the input variable terhadap constant. Ya. Jadi ini C dikurangi C aksen. C ini yang totalnya kan. Ini kan, kita tadi indirect effect A kali B. Maka si A kali B ini besarnya adalah C dikurangi C aksen. Jadi apa sih sebenarnya yang A kali B itu? A kali B itu adalah when yang pertama kita melakukan multiple regression atau SEM without latent variable is tanpa menggunakan latent variable. Yang kedua bisa jadi there are no missing data. Yang ketiga the same covariates are in the equation if there are any covariates. Ya, covariate yang sama ada di persamaan if there are any covariates. Namun demikian, two are only approximately equal for multiple model, logistic, analysis, and factorization model with latent variable. Oke ya. Jadi di sini kita menduga tadi total effect-nya C aksen ditambah AB gitu ya. Jadi total effect itu bukan hanya C doang, apa C aja ya. Benar, tapi C ini C aksen tambah AB kan ya. We calculate the total effect via C aksen plus AB instead of K. Gitu. Untuk model mediasi yang simpel, yang paling sederhana, tanpa ada missing data, maka AB sama dengan C dikurangi C. Ini tadi sama ya, basicnya akan untuk menguji mediation. Untuk menguji mediation, gitu ya. Di sini jadi melihat apa ini? Hubungan antara level education orang tua, tingkat pendidikan orang tua, gitu ya. Ini katanya bisa mempengaruhi pencapaian matematik, kemampuan matematik dari orang dewasa. Katanya, jadi latar belakang orang tua itu bisa mempengaruhi math-nya, math achievement-nya, mother education level, MA, math achievement. Besar C katanya ya. Nah, ini ada double panah 2 di sini kan, di mother education. Berarti kan ini varian ya, sebetulnya varian. Akan kita juga, kan. Ini dinotasikan dengan SX. Varian kan biasanya S berat ya, di sini S standar deviasinya tinggal di akar aja, gitu kan. Nah, kemudian jadi kita akan lihat parent education level
level bisa mempengaruhi adolescent directly dan bisa juga indirectly. Jadi kalau direct ya kayak gini, gitu ya. Ini yang untuk setting. Directnya melalui apa? Melalui ini, ya HE. HE itu apa sih? Home environment. Jadi mother education bisa mempengaruhi net achievement secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Secara tidak langsungnya melalui apa? Melalui home environment. Ya. Nah, untuk menguji ini signifikan atau enggak home environment-nya bisa menggunakan Baron and Penny method tadi, misalnya ini metodenya, ya kemudian ini nanti diperoleh lah ya, nilainya berapa dan seterusnya. Kemudian dengan menggunakan Sobel test, ya ini nanti seperti apa, effective score, dan ini juga menggunakan bootstrap, ya menggunakan bootstrap, nanti ini seperti apa, gitu ya. Nanti ini ada penjelasan-penjelasannya di bawah ya. Bagaimana kita menggunakan ini. Ada lagi menggunakan keywordnya ini function BM Sobel. Jadi untuk melakukan Sobel test fungsi ini membutuhkan ini dataset, model, dan effect of interest ini. Ini function yang ini. Nah, mesti ya. Nah, saya mau yang tadi itu kita bicarakan ditulis. Kalau enggak nanti kamu lupa. Saya bolehlah berkelompok berdua. Saya pengen ada kalian menuliskan kembali. Jadi biar dipahami gitu loh, kayak gini tadi jalurnya apa gitu kan. Jadi saya mau ini yang kalian nanti bisa nerangin dong ke saya gantian yang di sini. Ya. Boleh, Bu. Kamu mau nanya apa? Kevin mau nanya nggak? Ya. Enggak, Bu. Maksudnya Ya, setuju oke. aja. Ya. Jadi ya, kalau enggak nanti kamu cuma ngeliatin gini ngantuk aja nanti sampai rumah lupa. Saya pengen ada yang kalian tulis lagi lah, tulis ulang hasil kuliah hari ini. Nah, maksudnya juga di sini nanti ngeliat lagi dari buku ini. Tadi ada yang buku R itu mengisi ini. Ini kan? Silakan tadi ada yang mungkin contohnya akan lain lagi kan. Contoh-contoh lagi. Mungkin sudah ada datanya nih. Akan bagusnya lagi soalnya ada data. Jadi Anda kalau ini yang saya nggak tahu nih di link yang tadi itu datanya dikasih apa enggak kalau data yang tadi mother environment. Ini sih ada nih. Tadi ya tadi. Oh ini udah tuh lesson 3 ya. Berat. Oke lah mungkin sampai situ dulu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi tugasnya apa Cindy? Halo tes Bu, maaf tadi Ya. saya agak jaringannya putus-putus. Tugasnya apa jadi hari ini? Tadi untuk saya bilang apa tadi tugasnya? Tadi berkelompok berdua. Ada berapa sih kalian? 39 ya? Iya. Berdua atau bertiga? Ya aja ya. Ya 13 kelompok ya. Berdua. Bisa? Nah, nanti tugasnya ini sebenarnya yang hari ini ada yang membuat ini. Nah, ini kan belum masuk moderation ya. Saya ingin ada yang menulis ini aja dulu deh, menulis ulang dulu. Karena kalau nggak gitu tuh nggak belajar lagi. Saya pinginnya tuh kamu tuh belajar lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak nulis gitu kan, oh jadi ini bahan. Gitu. Nah ini kan tadi baru mediation ya, yang moderationnya kan belum. Ini belum, ini masih dikit sih. Ya. Jadi nanti kalian sama moderationnya, gitu ya. Oke baik Bu, tadi nulisnya itu ditulis tangan apa diketik Bu? Diketik aja.
Ketik ya. Ah, berarti berkelompok berdua-dua, ada yang bertiga satu ya Bu berarti? Udah bertiga aja. Bertiga Oh, aja. bertiga, oke. Ya kan 13 kelompok kan pas ya. Ya udah, oke Bu. Ya. Jadi ini sumbernya, ini dari yang ini kan tadi saya ada macam-macam nih. Ini, ya kan? Macam ya, ada ini, ada juga dari yang ini. Nanti kalian tulis dibagi aja deh Cindy ya. Ya nggak terlalu ini banget. Ya, ada yang di mana, ada yang di mana bagiannya gitu ya. Intinya saya pingin ada yang ditulis ulangnya, karena saya juga nggak ada catatannya. Saya selalu ngomong-ngomong gitu aja. Tapi kalau misalnya ditulis, oh ini gue ngerti gitu. Apa maksudnya? Iya. Ada yang ditanya nggak di sini? Bisa pahami ya tugasnya ya. Tugasnya kan gampang. Tinggal menulis ulang. Emang ini kalau bisa ngeran ini. Karena kalau nggak ngeran, jadinya nggak nyoba gitu. Cuman ini datanya, atau bisa juga kalau ada data lain boleh juga. Ini mudah-mudahan sih datanya ini ya. Nanti dicari aja nih. Data yang ini. Kalau misalnya ini bisa. Coba lah ya dicari ini, mudah-mudahan datanya ada. Kalau nggak ada, boleh kalian data yang lain juga boleh. Nah ya, cukup. Oke, jangan lupa isi link kehadirannya ya. Sama Cindy, Monet, itu Cindy isi juga. Ya, oke. Ibu mau konfirmasi lagi, berarti minggu depan kita luring ya Bu? Nah, tapi enggak dulu bentar. Kalau minggu depan hari Senin pagi itu jadi ujian. Nggak apa-apa kalian 2 kali kuliah minggu depan. Oh, jadi yang pertemuan 5 yang maksudnya dimajuin itu minggu depan ya Bu maksudnya? Kalau misalnya mau itu, misalnya si ibunya minta minggu depan, gitu kan? Berarti kan hari Senin depan atau mungkin minggu depannya lagi. Nanti saya konfirmasi lagi gitu ya. Nah, seandainya Senin depan itu kuliah, kalian hari Kamisnya mau kuliah lagi, luring dengan saya atau enggak? Saya sih maunya kuliah lagi aja, biasanya nanti sananya udah habis tuh utangnya. Tapi berarti tanggal berapa ya berarti ya? Jadi nanti diomongin lagi ya Cindy ya. Oke, baik Bu. Ntar saya tanya Ibu di chat aja ya Bu. Iya. Oke, makasih ya semuanya. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu. Bu. Izin ya. Ibu.